Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Dwi Rahmadiana. Saya akan menjelaskan terkait pemasaran mata kuliah yang saya ampu kewirausahaan. Jadi kita saksikan bersama-sama tentang apa itu pemasaran dan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pemasaran. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh selama bahan ajar pemasaran ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep pemasaran. Nanti akan dijelaskan konsep pemasaran. Kemudian yang kedua, menjelaskan strategi dan taktik di dalam pemasaran itu apa saja. Ya, selain itu yang ketiga, menjelaskan konsep bauran pemasaran ya, atau marketing mix ya, yang kita ketahui ada 7P yang kita akan pelajari juga. Yang keempat, menjelaskan pemasaran pada waktu krisis sekarang ini ya. Jadi langsung saja, yang pertama terkait definisi pemasaran ya, atau marketing. Saya mengutip dari Kotler 2003 yang mengatakan bahwa pemasaran itu sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dalam pasar. Nah, jadi tidak hanya memindahkan barang dari produsen ke konsumen, tapi di dalamnya juga ada proses menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk. Dan juga tentunya produk yang ditukarkan, yang dipasarkan, tentunya produk yang bernilai di dalam pasar. Produk yang orang itu butuh dan orang itu inginkan. Jadi seperti kita tahu, pemasaran itu memang di dalamnya ada proses sosial dan manajerial. Maka inti dari pemasaran itu tidak hanya pemasaran fokus pada kebutuhan atau needs dari pelanggan, tidak hanya fokus pada keinginan atau wants dari pelanggan, tapi juga permintaan pelanggan, demand, harus fokus. Di dalam kegiatan pemasaran, seperti tadi disampaikan, tidak hanya jual beli, tidak hanya kegiatan memindahkan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen, tidak hanya itu saja. Tapi banyak kegiatan lain yang juga dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Nah, apa saja? Contohnya di sini ada beberapa konsep pemasaran. Ada 5. Yang pertama, pemasaran itu konsep pengeluaran atau konsep produksi. Konsep pemasaran dengan konsep pengeluaran atau konsep produksi itu dia fokus pada penurunan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi. Jadi yang penting biaya produksinya itu murah, dan bagaimana produk itu bisa dipasarkan, bagaimana produk itu dapat laku dengan penguatan sistem distribusinya. Jadi distribusinya banyak cara. Jadi itu konsep pengeluaran, fokus pada pengeluaran. Yang kedua, konsep produk. Di sini kita fokus pada kualitas produknya. Jadi bagaimana kita memasarkan
produk dengan fokus pada kualitas produk. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan. Di sini kita fokus pada pemasaran yang lebih agresif. Kita fokus pada penjualan. Wah, pemasarannya bisa melalui media sosial, melalui media massa, melalui sebar brosur dan sebagainya. Kita fokus agresif pada pemasarannya. Yang keempat, konsep pemasaran itu sendiri. Jadi konsep pemasaran itu fokus pada kepuasan, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Kemudian yang kelima, konsep kesejahteraan atau sosial. Jadi ketika kita melakukan pemasaran dengan konsep kesejahteraan, maka kita akan fokus pada unsur kepekaan industri dan manfaat bagi orang lain. Jadi kita fokus pada manfaat bagi orang lain, tidak hanya kita fokus pada pencapaian perusahaan kita sendiri. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Ya, itu konsep pemasaran. Kemudian selanjutnya ada strategi dan taktik pemasaran. Ada 4. Jadi bagaimana caranya produk kita itu bisa orang lain itu menerima? Gimana caranya? Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration. Jadi di sini diperuntukkan bagi penjualan produk lama di pasar atau segmen baru. Jadi jual produk lama tapi di pasar atau di segmen baru. Yang kedua, pengembangan pasar atau market development. Jadi ini adalah fokus penjualan produk lama tapi pada segmen lama juga. Yang ketiga, pengembangan produk atau product development. Ya. Dikatakan pengembangan produk, artinya di sini kita melakukan pemasaran, fokus pada penjualan produk baru. Ada pengembangan produk, ada inovasi produk di dalamnya. Pengembangan produk baru pada pasar yang telah ada, atau mungkin juga perlu pengembangan kompetensi baru. Nah, jadi ini 3 strategi taktik pemasaran. Satu lagi, segmentasi pasar. Jadi kalau segmentasi pasar itu klasifikasi pasar yang heterogen, karena kita tahu pasar kita, segmen kita itu sangat heterogen, berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya biar produk kita tepat sasaran? Agar produk kita tepat sasaran, maka kita perlu mengklasifikasikan segmen kita, yaitu dengan segmentasi pasar. Itu 4 ya, 4 strategi dan taktik pemasaran agar produk kita bisa diterima oleh konsumen, bisa tepat sasaran. Oke, kita fokus lagi lanjut pada segmentasi pasar. Klasifikasi pasar segmen kita. Kita klasifikasi karena sangat heterogen ya pasar kita. Jadi kita ketahui segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran, yang orientasinya adalah konsumen. Kita berorientasi konsumen. Bagaimana strategi kita? Jadi dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah, fokus, dan sumber daya yang kita miliki
Sumber daya yang perusahaan miliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Ya, coba dibayangkan ketika kita punya usaha, kemudian kita tidak mengklasifikasikan. Kita tidak bisa membayangkan produk ini nanti akan fokusnya ke konsumen yang seperti apa. Padahal konsumen itu punya banyak variasi gitu ya. Tidak sama parfum yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Tidak sama air minum yang diinginkan oleh orang yang punya pengetahuan banyak tentang air minum yang baik gitu ya. Jadi kita perlu segmentasi itu. Jadi peran penting segmentasi pasar di sini. Yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber dayanya. Jadi kita fokuskan, misalkan kita mau produksi parfum untuk perempuan. Jadi alokasikan sumber dayanya, butuhnya berapa. Sumber daya bahan bakunya butuhnya yang mana saja. Gitu. Tentunya beda dengan parfum untuk laki-laki. Jadi kita lebih efisien, lebih efektif dalam mengalokasikan sumber dayanya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strateginya. Ya, komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing, kita bisa melihat cara pesaing itu melakukan hal apa. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara segmentasi pasar. Selanjutnya, manfaat dari segmentasi pasar. Ya, tentu yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan. Operasi perusahaan dalam jangka panjang dapat berkelanjutan dan kompetitif. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah-ubah. Ini bisa pendeteksi lebih awal. Yang ketiga, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai permintaan pasar. Desain produknya sesuai, ya, tidak sama semua, ya, tidak sama semua. Kalau ada produk yang tidak disegmentasi, maka desain produknya sama semua. Tapi kalau misalkan disegmentasi, pasti desainnya berubah-ubah sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat, dapat menentukan promosi yang paling efektif. Tapi walaupun ada kelebihan, ada juga kelemahan dari segmentasi pasar. Yang pertama, biaya produksinya akan lebih tinggi. Ya, karena produksinya lebih banyak. Nah, kita mengklasifikasikan. Kalau misalkan kita produksi parfum, satu parfum gitu, bisa dipakai perempuan laki-laki. Ya. Tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak sesuai dengan mereka pengennya wanginya seperti apa. Kalau segmentasi pasar, kita segmentasikan produk ini untuk perempuan, yang B untuk laki-laki. Maka tentunya biaya produksinya akan semakin tinggi. Maka jangka waktu proses produksinya lebih pendek, gitu ya. Yang kedua, biaya riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan manfaat segmen pasar yang ditetapkan. Kalau kita melakukan proses produksi, tentunya sebelumnya kita harus riset pasar. Produk kita itu sesuai dengan pelanggan yang seperti apa. Jadi kalau kita melakukan segmentasi pasar, tentunya biaya riset pasarnya semakin bertambah.
gitu ya. Yang ketiga, biaya promosi akan lebih tinggi ketika jumlah media tidak menyediakan diskon. Jadi kalau produknya diskon, ya tentunya pelanggan sedikit tertarik. Tapi kalau kita tidak melakukan biaya promosi, ya tentunya promosinya akan semakin tidak maksimal gitu ya. Jadi kalau kita segmentasi pasar, tentunya kita harus meningkatkan biaya promosi ya, agar produk kita dikenal banyak oleh pelanggan gitu ya, calon pelanggan. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Ada kemungkinan pesaing itu akan membidik segmen serupa yang kita bidik, yang kita klasifikasikan. Ya, jadi harus berhati-hati melihat pangsa pasar dan tentunya melihat pesaing. Harus berhati-hati. Itu kelemahan dari segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu contohnya gini. Segmentasi pasar ada 4. Ada segmentasi geografi, segmentasi demografi, segmentasi psikografis, dan segmentasi behavioristik. Kita akan bahas keempatnya. Jadi yang pertama, segmentasi geografi. Kita mensegmentasi pasar, mengklasifikasikan pasar kita berdasarkan segmentasi geografi, berdasarkan lokasi daerah suatu negara. Misalkan KFC. KFC itu kalau di Indonesia mungkin rasanya akan ada sedikit pedas, karena orang Indonesia suka pedas, misalkan seperti itu. Atau kalau di Cina, orang di Cina itu tidak terlalu suka rasa yang sangat kuat, sehingga KFC itu akan membuat resep baru untuk masyarakat khusus di daerah Cina yang tidak menyukai rasa yang lebih kuat gitu ya. Itu jadi kita segmentasikan. Kalau KFC rasanya sama semua untuk semua daerah, ya tentunya KFC tidak disukai. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur, kita membuat suatu produk harus disesuaikan dengan konsumen kita sukanya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, segmentasi di demografi. Jadi segmentasi demografi itu dilihat dari gender, jenis kelamin, kemudian usia, kemudian pendapatan. Nah, kita lihat, misalkan apa di sekeliling kita, susu, kita produksi susu, lihat susunya untuk usia berapa, untuk balita, untuk remaja, untuk orang yang produktif, untuk lansia. Ya, itu kan juga kita klasifikasikan. Tidak semua susu itu baik untuk semua kalangan gitu. Jadi itu yang kedua, segmentasi demografi, dan ada banyak contoh yang lainnya lagi. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Jadi segmentasi psikografis itu pasar dibagi menjadi dalam sejumlah kelas sosial, karakteristik personal, gaya hidup. Jadi pada segmentasi psikografis ini perlu ditekankan brand. Brand ini bisa diterapkan pada ini nih, yang segmentasi psikografis. Orang yang punya karakteristik personal atau gaya hidup yang lebih hedon, yang lebih high class, tentunya butuh brand yang high class juga. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup psikografis, ya tentunya kita punya brand yang melekat gitu ya di benak konsumen.
Yang terakhir segmentasi behavioristik. Jadi yang punya pengetahuan, sikap, penggunaan, tanggapan, behavior dari konsumen itu seperti apa. Kita bentuk behavior, kita bentuk sikap konsumen. Selain contoh-contoh tadi, ada juga pasar sasaran. Jadi segmentasi itu juga perlu pasar sasaran. Pasar sasaran kita mana saja gitu. Ada tiga pasar sasaran. Kita perlu ketahui dulu apa itu pasar sasaran. Pasar sasaran itu terdiri dari seperangkat pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang sama, yang diputuskan untuk dilayani oleh perusahaan. Itu pasar sasaran. Ada tiga: pemasaran tanpa diferensiasi, pemasaran diferensiasi, dan pemasaran terkonsentrasi. Yang pertama, pemasaran tanpa diferensiasi. Pada pemasaran tanpa diferensiasi, dia mengabaikan segmen pasar. Dia lebih mengejar seluruh pasar. Contohnya Aqua. Aqua itu mengabaikan segmen pasar, mau yang mau yang demografis, mau usianya tua muda, mau pendapatannya tinggi rendah, mau di mana saja. Aqua itu pemasarannya tanpa diferensiasi, jadi sama saja untuk semua orang, sama, hanya satu Aqua. Tapi lama-lama juga Aqua melakukan inovasi. Dengan cara apa? Dengan cara kemasannya. Orang kadang pengen lebih irit, maka Aqua memproduksi dalam kemasan galon atau lebih kecil kemasannya, atau kemasan gelas. Jadi dengan berjalannya waktu pasti produk yang tidak tanpa diferensiasi, maksudnya itu pasti akan melakukan inovasi. Yang kedua, pemasaran diferensiasi. Contohnya parfum, lakukan diferensiasi. Yang parfum laki-laki, yang perempuan, sepatu untuk laki-laki, untuk perempuan, susu. Yang ketiga, pemasaran terkonsentrasi. Ada produk yang terkonsentrasi. Contohnya Tropicana Slim. Tropicana Slim itu memproduksi gula, memproduksi sirup. Tapi konsentrasi produk itu fokus pada produk-produk sehat. Contohnya gula untuk diabetes atau gula untuk menghindari diabetes. Sirup juga seperti itu. Contohnya apa lagi? Itu pemasaran terkonsentrasi. Kita konsentrasi pada pemasaran dan kita bidik segmentasi kita, fokusnya yang mana. Jadi baiknya produk itu fokus, pilih yang mana. Posisi pasar. Posisi pasar ini merupakan cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan beberapa atribut penting. Tempat yang diduduki produk dalam benak konsumen dibandingkan hubungan produk-produk pesaing. Jadi positioning suatu produk menuntut perusahaan untuk menanamkan keunikan, manfaat, dan
diferensiasi merek ke dalam benak pelanggan. Contohnya dalam pasar mobil, Mercedes dan Cadillac berdasarkan kemewahan, ya fokus pada kemewahan. Kalau BMW berdasarkan kinerjanya. Kalau Volvo sangat kuat untuk memposisikan pada keselamatan. Jadi masing-masing produk punya positioning sendiri-sendiri. Fokusnya dia seperti apa. Dengan kita lebih fokus, maka orang-orang lebih mudah dalam memilih produk kita. Karena segmentasi itu sangat heterogen, ya. Kita sendiri yang memposisikan. Oke, selanjutnya konsep bauran pemasaran atau yang kita kenal sebagai marketing mix. Jadi bauran pemasaran atau marketing mix itu merupakan suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Jadi kalau kita mau memasarkan suatu produk, mau punya produk yang baik, kita harus lihat, kita harus konsepkan ketujuh marketing mix ini. Kita mau produksi misalkan makanan, kita juga harus konsepkan. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama produk. Produk itu apa yang dapat dijual perusahaan kepada pelanggan. Jadi kita penting untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga kita dapat memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu butuhnya yang seperti apa? Nah, kita ciptakan produk itu. Yang kedua, promotion. Promosi. Jadi promosi termasuk bagaimana kita menyampaikan pesan kepada pelanggan. Kita pastikan bahwa kita telah melakukan promosi dengan baik sehingga pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang kita promosikan. Jadi kita harus mengenali gaya promosi dan komunikasi pelanggan itu sukanya yang seperti apa. Yang ketiga, price atau harga. Kita tentukan harganya, hitung dengan baik keuntungan yang kita dapatkan. Tapi jangan lupa untuk tetap realistis dan menempatkan harga yang sesuai dengan pelanggan. Tentukan harga yang realistis mungkin, yang pas gitu ya, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga, disesuaikan juga dengan keuntungan kita berapa ya, tentuan harga. Kemudian place atau tempat. Produk atau jasa yang kita jual berkesempatan lebih banyak untuk ditemukan dan dibeli pelanggan kalau kita punya tempat yang strategis. Tempat menjualnya bisa offline atau bisa online, bisa membuka toko, bisa secara online di e-commerce atau social commerce. Bisa juga kita melakukan direct selling atau langsung jual, bertemu langsung, COD ya sekarang bisa. Jadi pilih tempat untuk kalian bertransaksi dengan pelanggan. 5 people. People itu maksudnya sumber daya manusia yang kita pilih. Jadi kita dalam merekrut sumber daya manusia yang tepat itu merupakan kunci untuk memajukan perusahaan.
Sumber daya manusia juga mewakili nilai dan citra perusahaan. Kalau sumber daya manusia tidak baik, maka berpengaruh pada citra perusahaan juga, ya. Jadi oleh sebab itu, sumber daya manusia yang baik juga dapat membantu pelanggan, membantu rasa nyaman, loyalitas, ya, terhadap brand atau produk yang kita jual. Kemudian proses. Proses ini, unsur ini mencangkup pelayanan dan proses transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Jadi penting untuk kita memastikan pelanggan itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan di setiap proses transaksi sampai barang itu diterima. Ya, jangan sampai misalkan calon pelanggan mau tanya di online shop kita jawabnya lama gitu ya, atau misalkan kita melayani pelanggan dengan tidak ramah. Jangan sampai, itu merupakan proses juga yang perlu kita perhatikan. Jadi lakukan evaluasi di setiap tahap-tahapannya gitu ya. Kemudian physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Ketika kita menjual produk atau jasa, pelanggan itu butuh bukti fisik. Pelanggan itu butuh physical evidence untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata, biar pelanggan percaya bisnis kita itu memang ada gitu ya. Jadi mulai dari mungkin adanya bukti fisik kantor, ada gedungnya, ada tempatnya, atau punya online shop yang banyak followernya, atau banyak testimoni yang baik, ya, itu physical evidence gitu. Jadi itu 7 bauran pemasaran yang perlu kalian fokuskan. Jadi contohnya, misalkan kita contohkan penerapan 7P ini, marketing. Contohnya ada perusahaan Nike gitu ya. Perusahaan Nike itu fokus pada menjual produk berupa pakaian dan sepatu olahraga. Tuh, kita lihat produknya itu fokus pakaian dan sepatu olahraga. Menyasar target pasar menengah ke atas targetnya. Berarti kalau menengah ke atas, price-nya itu ya agak mahal gitu ya. Kita bilang itu mahal karena target pasarnya menengah ke atas. Jadi Nike itu menetapkan harga yang sesuai dengan target pasarnya gitu, sesuai dengan kualitas produknya gitu ya. Nah, dalam memasarkan produknya, Nike membuka gerai di sejumlah pusat pembelanjaan. Nah, di setiap mall itu ada toko-tokonya Nike gitu ya. Tapi tidak hanya itu, Nike juga menjual produknya secara online juga melalui situs dan melakukan promosi melalui media sosial yang banyak digunakan pelanggannya. Jadi promosinya tidak hanya buka toko, tapi juga melakukan promosi secara online di media sosial atau di websitenya Nike gitu ya. Nike juga menjalankan sejumlah usaha promosi, salah satunya dengan menggandeng brand ambassador. Menggandeng brand ambassador itu orang yang dipercaya, tokoh atau influencer internasional dan lokal. Itu juga promosi gitu ya. Promote di akun-akun, bahkan di Info Tegal, itu juga promosi gitu ya. Menurut data di tahun 2019, Nike mempekerjakan lebih dari 76.000 karyawan. Nah, itu apa berarti? People SDM di seluruh dunia. Ada 76.000 SDM. Proses jual beli yang dilakukan Nike cenderung mudah. Pelanggan bisa
mendapatkan produk naik langsung ke toko ataupun online melalui situs website ya. Kemudian layanan antar barang, cukup mudah prosesnya ya. Jadi pikirkan prosesnya juga gitu ya. Kemudian Nike senantiasa menata setiap produknya di etalase toko ya, itu sebagai bukti fisik atau physical evidence dari Nike itu sendiri. Ya, itu contohnya ya, contoh dari marketing mix. Kemudian kita masuk pada marketing in crisis time. Seperti sekarang ini kita dalam crisis time, kita mengalami ada wabah COVID-19 sekarang. Tapi jangan sampai krisis time ini menjadi penghalang kita dalam melakukan marketing di produk kita. Jangan sampai krisis ini menjadi penghalang. Nah, berbicara tentang krisis, ada pepatah Cina yang bicara tentang krisis itu sebagai dua sisi. Krisis itu sebagai dua sisi. Krisis itu bisa dilihat dari sisi danger maupun opportunity. Hanya orang yang profesional yang bisa melihat krisis itu sebagai ancaman, atau krisis itu ancaman, tapi tidak dengan entrepreneur. Entrepreneur itu justru melihat krisis ini sebagai opportunity atau kesempatan. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana entrepreneur itu bisa melihat krisis sebagai kesempatan? Intinya adalah jangan terlalu panik dalam menghadapi krisis ini. Kita punya pilihan, on COVID-19 atau push COVID. Jadi bagaimana kita caranya untuk survive? How to survive? Yang terpenting adalah preparing post COVID-19 ini. Yang terpenting kita mempersiapkan setelah ada yang COVID ini. COVID ini pasti akan berakhir gitu ya. Cuman bagaimana caranya kita survive ketika COVID ini berakhir. Tentunya kita perlu preparing. Walaupun sekarang pada saat wabah COVID-19 ini kita banyak di rumah, work from home. Saya juga sekarang work from home gitu ya. Tapi work from home itu tetap produktif, harus tetap produktif gitu ya. Saya ingat ketika tahun 98 juga ada krisis gitu. Krisis, tapi setelah tahun 98 ini muncul konglomerat baru. Jadi setelah tahun 98 itu adanya krisis ketidakpercayaan akan pemerintah, ya. Di situ marketing itu tidak dipercaya, tidak ada marketing karena tahun 98 itu benar krisis time gitu ya. Jadi marketing itu tidak dipercaya. Kenapa? Karena tidak ada kompetitor gitu ya. Tapi setelah krisis 98 ini juga melahirkan banyak konglomerat baru. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi bahwa entrepreneur itu melihat krisis itu sebagai opportunity. Contohnya, dulu orang pengen ngirit, tapi muncul kartu halo. Orang mau ngirit, tapi orang butuh kartu halo untuk komunikasi. Maka orang itu mau bayar mahal. Orang mau bayar mahal dengan kartu halo.
Atau bisa juga dengan lipstik yang diproduksi oleh Sari Ayu. Lipstik 2 warna pada saat itu. Orang itu pengen ngirit, pengen pakai lipstik kemana-mana bawa satu dengan 2 warna. Karena pada saat itu harga lipstik luar negeri ya seperti Revlon itu mahal gitu. Jadi 2 produk ini adalah contoh 2 produk yang sukses pada saat krisis gitu ya. Nah kemudian intinya jangan terlalu panik. Kita butuh leadership. Kris itu butuh leadership. Manajer saja tidak cukup. Manajer tidak dilatih untuk entertainment. Manajer itu dilatih pada waktu normal saja. Tapi kalau waktu yang tidak normal seperti ini, kita butuhnya leadership. Jadi jadilah seorang leader yang komprehensif pada kasus seperti ini, yang bisa mengendalikan emosi, itu yang paling penting. Jadi tips, jangan panik. Ada 4 hal yang perlu kita seimbangkan. 4 hal yang kita perlu seimbangkan ketika kita menghadapi krisis time. Pada saat krisis time sekarang, kita perlu menjadi omni-human. Omni-human itu ada 4, kita harus seimbangkan. Yang pertama, thinker and practitioner. Jadi kita berpikir, kita tadinya sebelum ada COVID ini kita praktis. Tapi kita tidak berpikir gitu ya. Jadi di masa COVID ini kita punya waktu banyak. One more time to think gitu ya. Kita punya waktu banyak untuk berpikir sebelum melakukan pekerjaan yang nantinya setelah COVID ini akan selesai gitu, kita melakukan pekerjaan. Tapi sebelumnya kita pikirkan dulu, kita punya banyak waktu untuk berpikir. Kemudian learning and sharing, kita seimbangkan ini. Kita punya banyak waktu untuk belajar, kita belajar. Kemudian jangan lupa sharing gitu ya. Lebih banyak punya waktu untuk belajar, dan jangan lupa sharing gitu ya. Kemudian individual dan sosial. Di masa seperti ini kita menjadi orang yang individual, tapi jangan lupa untuk bersosial. Media sosial gunakan untuk bersosialisasi gitu ya. Walaupun kita tidak bisa bersosialisasi secara langsung, tapi kan tetap ada media sosial. Diseimbangkan itu juga. Kemudian work and play. Walaupun kita di rumah, tapi bukan berarti kita liburan gitu ya. Tapi juga bukan juga kita harus bekerja keras gitu ya. Jadi di waktu sekarang kita juga santai, bisa relax, bekerja dengan relax gitu ya. Bisa sedikit bermain-main, tapi bukan liburan. Jadi itu 4 hal yang perlu diseimbangkan ketika kita menghadapi krisis time ini. Kemudian juga ada 4 hal intelijensia yang harus dimiliki biar lebih mantap ketika kita menghadapi setelah survive dari krisis time ini ya. 4 intelijensia yang harus dimiliki. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik ya, kita berpakaian yang baik, bagaimana kita berolahraga yang baik, makan yang sehat gitu ya. Tapi itu dasar. Jangan hanya kita berpikir tentang aspek fisik saja, gimana cara olahraga, makan yang sehat, enggak. Tapi kita juga harus mementingkan intellectuality.
Jadi di interactuality ini kita leader juga harus hebat gitu ya. Kita sebagai leader juga harus hebat dan logis. Nah, kemudian yang ketiga, EQ, aspek emosional. Jadi how to control your emotion, how to control emosinya. Jadi jangan sampai kita nggak boleh keluar rumah, kita harus di rumah aja, tapi kita pengen keluar jalan-jalan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus kontrol diri kita. Kemudian yang keempat adalah personality dan moral ability. Vertikal horizontalnya harus seimbang. Habluminallah, hablumin dan nasnya harus seimbang. Nah, kita minta petunjuk dari yang di atas dan Tuhan, gitu ya, tentang kebaikan. Nah, di situ kebaikan itu juga harus dibagi ke semua orang. Jadi harus seimbang antara apa yang kita lakukan dengan rohani, jasmani kita harus seimbang gitu ya. Itu 4 intelijensia. Jadi apa yang harus dilakukan kita untuk prepare post covid ini? 4 hal penting yang harus kita lakukan untuk prepare post covid-19 ini, yaitu kita memaksimalkan di waktu yang agak slow ini, kita maksimalkan 4 hal. Yang pertama, training. Jadi kita mumpung ada waktu senggang, SDM kita dilatih. Training banyak training online atau seminar, ikutkan workshop online. Itu yang perlu dilakukan sekarang. Banyak lakukan di rumah, banyak belajar. SDM kita didorong untuk melakukan seminar, untuk melakukan workshop. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, pertajam konsep. Kalau sebelumnya kerja tapi konsepnya tidak matang, nah sekarang waktunya untuk pertajam konsep. Kemudian yang ketiga, melakukan riset, kembangkan riset untuk memperoleh produk yang baik. Bagaimana riset yang baik gitu ya. Yang keempat, tetap jaga komunikasi dengan banyak orang, dengan pelanggan. Misalkan kita punya media sosial untuk online shop gitu ya, tetap komunikasi, tetap tunjukkan simpatik kita terhadap pelanggan, tetap tunjukkan itu ya, dengan cara misalkan tidak hanya kita post tentang produk kita, nggak harus itu. Ketika kita di media sosial, ketika kita punya online shop, kita tidak harus terus-terusan ngepostingnya tentang produk kita, tapi kita juga harus menjalin ikatan komunikasi gitu ya. Tunjukkan bahwa kita tuh peduli, misalkan posting caption yang menyentuh hati konsumen, atau posting tentang berbagi tips apa yang dilakukan di rumah ya, lebih produktif. Nah, itu kan bisa. Jadi sebenarnya dasarnya kita itu memang pelanggan itu butuh, punya needs, punya want. Tapi di atas need dan want, pelanggan itu punya expectation dan perception, punya persepsi juga. Tapi di atas itu lagi, pelanggan itu punya kegelisahan dan punya impian. Jadi itu yang harus kita tunjukkan pelanggan kita di waktu krisis ini. Kita tunjukkan ini. Oke. Krisis time ini juga kita bisa katakan sebagai Black Swan 2020. Peristiwa yang tidak terduga, melompat dari yang kita bisa prediksikan gitu ya. Jadi bagaimana cara menjaga keberhasilan bisnis
di tengah krisis ini, sebenarnya krisis ini seperti jungkit, daya beli turun, perputaran uang lambat. Contohnya yang daya belinya turun, contohnya industri traveling itu turun, hotel, penerbangan, event yang offline gitu, itu turun. Tapi ada juga bisnis yang daya belinya naik, perputaran uangnya cepat di masa sulit seperti ini. Contohnya industri kesehatan, produksi masker dan sanitizer gitu ya. Kemudian productivity tool seperti Zoom, WhatsApp, YouTube dan lain-lain, itu daya belinya naik, perputaran uangnya cepat gitu. Streaming, insurance. Nah, jadi banyak produk yang berhasil juga di sistem sekarang ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya entrepreneur itu melihat sistem ini sebagai peluang, tapi tentunya tidak merugikan orang banyak juga gitu ya. Jangan sampai jual masker dengan harga mahal juga gitu ya. Kemudian yang perlu kita tahu tentang pemasaran. Pemasaran yang bisa kita lakukan sekarang dengan online, bisa social commerce, bisa e-commerce. Social commerce contohnya kita maksimalkan media sosial kita untuk memasarkan. Gitu. Jadi social commerce contohnya Twitter, Facebook, ya. Kemudian apalagi Pet, kemudian Instagram, itu social commerce. Kalau e-commerce itu kita juga maksimalkan pemasaran kita melalui Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, OLX, Bibi.com, banyak. Jadi kalian pilih mau social commerce atau e-commerce sesuai dengan titik sasaran segmen kalian tentunya. Ini es breaking dulu. Es breaking. Jadi sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, pengusaha itu seperti gunung es ya, pada saat wabah corona ini. Nah, seperti gunung es ya. Gunung es itu yang terlihat itu orang lihat gunung es itu ini segini. Orang lihatnya ya besar ya, gunung es itu terlihatnya besar. Yang orang lihat itu jualan terus, nggak takut corona ya, jualan terus. Tapi di balik gunung es ini, wah, kalau kita lihat di bawah besar sekali. Yang orang lain tidak lihat itu besar sekali. Banyak sekali yang orang tidak lihat. Yang orang lain tidak lihat apa? Kita berusaha untuk tidak mem-PHK karyawan. Kita memastikan biaya hidup karyawan itu tercukupi. Bagaimana caranya kita tetap bersedekah dan membantu sesama? Bagaimana hutangnya toko kita harus dibayar? Jadi perusahaan harus tetap survive gitu ya. Jadi ini adalah fenomena entrepreneur pada saat sekarang di sistem sekarang gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pemasaran. Silakan nanti untuk biar lebih merefresh lagi, coba dijawab diskusinya. Kemudian tugasnya membuat akun social commerce atau e-commerce ya. Kemudian sampai ada transaksi penjualan, maksimalkan WFH kalian di rumah dengan mengerjakan diskusi dan tugas ini. Begitu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, tidak berkenan di hati kalian semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, komen, subscribe, share jika ini memang bermanfaat menurut kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.